Maka ini dari segi permasalahan penulisan. Dan adapun dari segi khitabah, percakapan, maka telah banyak, dan ini lebih banyak daripada tulisan, seperti di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ja'a salah satu rahtun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di saat datang 3 orang yang menanyakan kepada Ummul Mukminin bagaimana ibadahnya Nabi. Maka diceritakan oleh Ummul Mukminin bagaimana salatnya Nabi, bagaimana siamnya Nabi, dan seterusnya. Lalu di sini disebutkan setelah itu mereka baru keluar dari Ummul Mukminin dan didengar oleh Ummul Mukminin, maka di antara mereka bersumpah, dikatakan, wallahi ana la atazawajun nisa, wallahi ana sa'asumu ad-dahr. Dan yang lain mengatakan, wallahi ana sa'usolli fi kulli lail wa tulul lail, sepanjang malam. Maka dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana keadaan orang ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut. Maka dikatakan setelah sana alaih, disebutkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dohirnya seperti itu. Summa qala amma ba'du, maka berkata aku setelah itu, ini ahwafun nas ilallah wa ini ahsyallah minkum wa ana atazawwajun nisa wa ana usolli wa anam wa ana uftir wa asum. Maka aku orang yang paling takut kepada Allah dari Nabi. Bukan seperti kalian manusia paling takut kepada Allah. Namun dengan begitu aku menikahi perempuan. Dan bahkan poligami. Apa poligami? Poligami Nabi Muhammad SAW istrinya 9, bukan 1. Kita tidak ada masalah, relax, tenang saja. 1 pun bagus. Yang penting adil. Maka di sini yang berikutnya disebutkan, dan aku puasa dan berbuka, tidak puasa terus seperti Ramadan setiap hari. Dan disebutkan wa ana usolli wa anam, tidak terus begadang sampai kepada fajr, tetapi ada haknya untuk badan tidur, bangun nanti sepertiga malam terakhir. Maka itulah dari contoh amma ba'du. Dan contoh amma ba'du juga di dalam yang terakhir, banyak hadisnya, kita cukupkan. Contoh terakhir, salat tarawih. Hadis yang banyak dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Aisyah, muttafaqun alaih. Di saat Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan pertama kali salat tarawih di malam-malam ganjil, maka di akhir di malam yang diriwayat ketiga, diriwayat yang keempat, dohirnya pada saat itu malam menyebutkan para ulama ke-27 atau ke-25 atau ke-29, maka Nabi lam yakhruj, meskipun penuh masjid dengan kaum muslimin menunggu Nabi keluar untuk salat malam. Dan di antara mereka ada yang melempar-lemparkan ke kemah Nabi karena Nabi iktikaf. Maka Nabi mengetahui dan Nabi tidak keluar. Dan setelah salat fajar, Nabi menghadap kepada para sahabatnya dan sama wa athna alaih, maknanya hakada amma ba'du. Setelah membaca sana alaih, innal hamdalillah dan seterusnya, maka disebutkan amma ba'du. Maka disebutkan ini qad araftu mada sana'tumul barihah fa inni taraktuha makhafatan au khasyatan an yufridha alaikum falam istata'u. Maknanya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Kalian berkumpul dan kalian bahkan melempar-lempar, dan di riwayat ada yang berdahem-dahem membangunkan Nabi. Maka kata Nabi, aku mengetahui, namun aku sengaja tidak keluar. Kenapa? Ini khasyitu an yufridha alaikum falam istata'u, dan kalian tidak akan pernah mampu jika diwajibkan salat malam. Mana wajah pendalilan? What is the point? The point is amma ba'du dijadikan penjeda dari ucapan innal hamdalillah, pujian kepada Allah, dan sana alaih, dan juga shalah ala nabi, dengan materi yang diinginkan. Kemudian setelah itu amma ba'du, masuklah penulis kepada ucapan beliau di matan, Ashkuru rabbil ladzi wafaqqani li talabil ilmi wa hayya ali sabilahu.
Maka aku bersyukur kepada Allah yang telah memberikan taufik kepadaku untuk bisa menuntut ilmu dan telah memudahkan kepadaku jalan-jalan menuntut ilmu. Maka di sini penulis beriktikad dengan jazim bahwa tidaklah kenikmatan terutama ilmu nafi' kecuali dari Allah, sesuai keumuman ayat wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka tidaklah dari kenikmatan-kenikmatan yang besar terutama ilmu nafi' itu kecuali dari Allah. Dan bahkan ilmu nafi' barakallahu fikum min afdali an-ni'am ba'dal hidayah. Kenapa? Karena telah datang hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, yang hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kepadanya khairan, intabihu kalimat khairan, apa i'rabnya? Mansub. Man yuridillah bihi khairan, maf'ulun bih dari yuridillah bihi khairan. Wa huna nakirah khairan bitanwin. Fa hunaka qaidatun taqul nakirah fi siyaqi asyarat yufidul umum. Maka di sana disebutkan di kaidah usul bahwa nakirah yang datang jika datang dari siyak asyarat maka dia memberikan makna umum. Mana siyaku syarat? Huna man yuridillah, faman man syartiyah, barang siapa, hakada terjematuhu, barang siapa yang Allah menginginkan kepada seseorang apa? Khairan, nakirah, kebaikan, yufidul umum, idan mada khairan fid dunya wa khairan fil akhirah. Maka orang-orang yang diberikan ilmu pada hakikatnya dia dicintai oleh Allah, Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Maka oleh sebab itu syukurilah ya ibadallah jika anak-anak kalian mulai membuka-buka mushaf, meskipun membuka terjemah dari Sahih Al-Bukhari, dari Al-Quran terjemah, syukurilah bahwa Allah menginginkan kepada anak antum ini dalam keadaan kebaikan dunia wal akhirah. Kenapa? Karena di dalam hadis ini, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan yufidul umum fid dunya wal akhirah khairan, kebaikan dunia dan hari akhirah, Allah faqihkan dia kepada agama Islam. Maka oleh sebab itu di sini syakara al muallif lianna Allah qad a'tahu taufik bi ilmin nafi' wa ilmu nafi' min afdal an-ni'mah min Allah. Wa syakara al muallif huna muta'ammidan min bab mada, min bab harisu an-ni'am. Limada? Li'anna asyukur harisun ni'am. Karena syukur itu yang menjaga kenikmatan. Likai yadum, agar kenikmatan itu forever, terus menerus mengalir kepada kita, maka kita harus melaksanakan syukur. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa itta'adzana rabbukum, maka maknanya telah mengumandangkan Rabb kalian. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian over and over again, more and more again. Pasti aku akan memberikan kepada kalian yang lebih besar lagi. Maka di sini penulis kenapa bersyukur? Askuru Rabbi bifadlihi wa ni'amihi a'tanil ilm li'anna harisun ni'am wa ma'adalik min asbabi ziyadatin ni'am. Maka di sini la in syakartum la azidannakum, lakin mada wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika dia kufur kepada Allah, jika kalian kufur atas nikmatku, tunggulah azab yang pedih dan perih. Iya dan billah. Maka di sini kenapa bersyukur penulis? Dikarenakan tujuan dawamun nikmah, agar nikmat yang Allah berikan kepadanya terus mengalir dan over and over again, terus mengalir bagaikan sungai, bahkan danau dan bahkan samudra
yang kita syukuri dari ilmu ini, Allah berikan kepada kita samudra yang luas. Kemudian qala al-muallif fahuwa 'allamani ma lam akun a'lam. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sesungguhnya semua manusia dalam keadaan dilahirkan oleh ibunda itu dalam keadaan jahil. Tidak ada yang lahir menjadi langsung mengetahui membaca Al-Quran ataupun bisa mengetahui bahasa Arab, maka tidak. Wa hada kama qala ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa syai'a huna kadzalik nakirah fi siyaqi madza wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum fi siyaqi al-itsbat fakadzalika yufidul itlaq, memberikan makna mutlak. Idan syai'an, tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Allah setelah itu melahirkan orang ini, memberikan alat pendengaran dan alat penglihatan dan juga hati untuk mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka kemudian jadilah dia orang yang mengetahui. Dan juga Allah berfirman, allamal insana malam ya'lam. Allamal insana, bahwa ilmu itu dari Allah. Allah yang mengajari manusia ilmu dari perkara-perkara yang tadinya dia tidak mengetahuinya. Dan begitu pun berkata penulis, wa hubbiba ilayya sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasyakara al-muallif kadzalik, telah dijadikan dia itu cinta kepada sunnah. Fala hada ya ibadallah, cinta kepada sunnah nikmah azimah. Kenapa? Karena cinta kepada sunnah Nabi akan menyebabkan Allah cinta kepada dia dan menyebabkan diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya. Maka Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka katakanlah wahai Muhammad, jika kalian ingin dicintai Allah, maka ikuti aku. Fattabi'uni, ikuti sunnah-sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka bersyukur penulis di sini, di mana Allah telah menciptakan di dalam hatinya, hati penulis ini, kecintaan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana fadlullah alayya azim. Maka penulis juga bersyukur bahwa itu memberikan atau diberi ilmu nafi' dan juga diberikan mutaba'ah kepada sunnah nabinya. Maka itu adalah fadl minallah, keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki, siapa yang dia inginkan. Maka Allah berfirman, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka yang demikian itu Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah inginkan. Maka berapa dari manusia mungkin tidak diberikan ilmu, disibukkan dengan perkara dunianya, ataupun tidak disibukkan dengan mencintai sunnah dan seterusnya. Maka hakadha fadlu minallah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wa Allah jalla wa ala bil hikmah au fi bi hikmatihi lam yudlim ahadan. Mangkana ahlal fadl atahullah. Barang siapa yang memang Allah menginginkan kebaikan kepadanya dan dia ahlul fadl, Allah akan memberikannya. Wa idza kana Allah ma arada dzalika wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Meskipun dia mencoba dan mencoba, mencari dan mencari, namun Allah tidak ingin memberikan fadl dari ilmu nafi', dari kecintaan sunnah kepadanya, maka dia juga tidak akan pernah mendapatkannya. Maka Allah berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Maka Allah mengetahui dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya risalah. Allah memberikan risalah kepada para anbiya, kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi yang lain. Allah a'lamu biman yastahiq bifadl minallah wa kadzalika bil ilm an-nafi'. Demikian juga dengan ilmu nafi'. Allah menginginkan seseorang baik di dunia wal akhirah. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa Allah a'tahu ilm wa kadzalika a'tahu ittiba'as sunnah bifadlihi. Wa Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu.
bahwa orang-orang ini berhak untuk mendapatkan risalahnya. Kemudian berkata penulis di dalam matan, wa innama khalaqallahul khalqa li ibadatih, maka tidaklah manusia diciptakan kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ini ma'ruf kama fil Quran fi surati Dzariyat, yang semua orang mengetahuinya. Ayat keberapa Bapak-bapak? Ayat ke Dzariyat 56. Iya apa tidak? Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan, kata Allah, jin dan manusia kecuali